siapapun yang menang jadi presiden wakil presiden sudah takdir Allah gitu begitu. Maaf yang calonnya kalah, termasuk saya, calon saya kalah. Maaf yang calonnya kalah, saya cuma ingin berpesan ini takdir Allah gitu begitu. Ya kalau saya pihak yang menang ngomong takdir mah gampang. Bapak-bapak punya istri cantik ngomong takdir enak, tapi nek istrinya jelek ya bu ya, palanya peang, susah ngomong takdir itu. Nah kita pihak-pihak yang kalah ini ngomong takdir yang gak gampang. Tapi saya nggak mau ngajarin salah bapak ibu. Siapapun yang terpilih ini kehendak Allah. Jangankan cuman presiden, daun yang jatuh pun sudah ditakdirkan oleh Allah gitu begitu. Kita doakan semoga Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden yang amanah, Allahumma amin, yang benar-benar membela kepentingan rakyat, Allahumma amin. Tapi saya yakin betul bahwasanya di sini menang nggak Pak Prabowo? Nah, dengarkan Pak Prabowo, nang umbul kupeng, nang umbul kupeng, Kertosari. Mudah-mudahan Pak Prabowo nanti saat datang ke sini ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo kunjung ke Umbul Kupeng. Di Umbul Kupeng, Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsinya Lampung. Pak Prabowo dan Mas Gibran menang. Teman saya yakin betul jenengan milih Pak Prabowo alasannya karena saat ini giliran Pak Prabowo gitu begitu. Ya kasihan 24 kali nyalon, masa kalah lagi ya. Saya sudah nebak pikiran-pikiran panjenengan. Mengapa panjenengan milih Pak Prabowo? Karena jenengan beranggapan karena sekarang giliran Pak Prabowo yang menjadi presiden, bukan karena gemoynya kan. Kok muslimat di depan gemoy banget ya, gemoy dan bahenol cenah. Dan saya yakin betul Bapak Ibu, jenengan milih Pak Prabowo bukan karena janji makan siang gratis gitu begitu. Makanya saya usul sama Pak Prabowo dan Mas Gibran, nanti kalau sudah dilantik, usul saya begini Pak, sebaiknya program makan siang gratis diganti saja. Mengapa diganti? Terlalu mahal Bapak Ibu. Program makan siang gratis itu 500 triliun per tahun Bu. 500 triliun itu nolnya berapa? Gak tahu. Itu jenengan pencet nang kalkulator, error kalkulator. Itu 500 triliun kalau jenengan beliin sebelah, tenggelam Lampung ini sama lautan sebelah itu, saking banyaknya. 500 triliun sumber dananya dari mana? Kalau sampai mengurangi subsidi BBM, rakyat lagi yang sesara gitu begitu. Kemarin sebelum pemilu bagi bansos, beras dibagi kemana-mana, habis pemilu beras mahal. Siapa yang sengsara? Rakyat. Jadi bikin program jangan bikin sengsara rakyat. Makanya terkait dengan ini saya berharap mudah-mudahan diganti. Langsung masuk berita, saya presiden dan wakil presiden tidak jadi dengan program makan siang gratis. Akan saya ganti dengan sekolah gratis. Tepuk tangan dulu. Iya dong, ini yang kita butuhkan gitu begini. SD, SMP, SMA, nggak ada SPP, nggak ada uang komite, nggak ada uang infak, nggak ada pungutan dalam bentuk apapun, gratis. Dan santri yang mondok di Nurul Bayan, yang mondok di Raudatul Fawaid, satu santri dikasih subsidi 300.000 sebulan. Tepuk tangan lagi. Iya dong, ini benar programnya Pak, karena itu yang dibutuhkan.
Nah kalau makan siang gratis, pelaksananya siapa? Catering mana yang memenangkannya? Nanti catering yang memenangkannya ya kalau ngirimnya tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu, keburu basi lah. Siswa SMA-nya nggak pengen makan, anak SMA daripada makan nasi bungkus, mending seblak di kantin. Ini kenyataan loh, Pak. Akhirnya mubazir, anggaran dari atas itu yang di atas 2 juta turun ke bawahan jadi 1 juta, Bu. Turun lagi ke bawahan jadi 500.000. Begitu dipelaksana tinggal 250. Anggaran 500 triliun belum tentu yang sampai rakyat yang 100 triliunnya saja. Gini bagi. Ini Indonesia. Tepuk tangan lagi. Kalau dawuh Mbah Wali Gus Dur Romo Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bangsa di Indonesia ini, bangsa di dunia ini ada 4 golongan. Satu, ada bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja. Bangsa mana? Bangsa Nigeria, Somalia. Bangsa itu miskin, jarang makan, maka ngomongnya dikit. Makanya saya ngomongnya agak kenceng karena sudah makan tadi. Rodok kenceng nih ngomongnya. Ngomongnya dikit, kerjanya dikit. Nigeria, Somalia. Yang kedua, ada bangsa yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Ini bangsa Jepang, Korea. Makanya negaranya kecil tapi maju. Yang ketiga, ada bangsa yang banyak bicara, banyak bekerja. Ini Amerika, Cina. Ngomongnya banyak, kerjaannya juga banyak. Yang keempat, ada bangsa yang banyak bicara tapi sedikit sekali bekerja. Ini bangsa mana? Bukan Indonesia, geng. Kata Gus Dur bangsa India. Orang India itu Bu kakean cangkem. Coba orang India itu Bu, filmnya paling lama durasinya, paling lama, paling lele. Sahrukan itu sudah mau ketemu mantan pacarnya, sudah hampir ketemu, enggak jadi. Si mamanya nonton film ini sampai tele palanya, enggak jadi. Itulah kerjaan film India, 4 jam 5 jam. Makanya emak-emak yang hobi nonton film India kerjaan nggak selesai-selesai, ikut India. Orang India apa-apa dinyanyiin, seneng nyanyi, susah nyanyi, kawinan nyanyi, cerean nyanyi, makan nyanyi, ngising nyanyi, tumpah iwae tumahi wae bojone dewe. Ya iyalah, masa bojo tonggone. Pak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Maka Pak, kalau pengen numpak punya sendiri ya Pak ya, jangan punya tetangga. Dibacok orang kita. Kalau di Madura dicarok, jangan macam-macam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian Gus Dur ditanya, Gus, Indonesia masuk yang mana? 1, 2, 3 atau 4? Kata Gus Dur, Indonesia masuk yang nomor 5. Apa itu Gus? Apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan beda. Ngomong makan siang gratis 500 triliun, nanti sampai ke kita Bu nggak nyampe. Ini masalah. Makanya saya setuju betul ganti program itu dengan sekolah gratis, kesehatan gratis, pupuk gratis, dan pupuk tersedia untuk semua petani se-Indonesia Raya tercinta ini. Tepuk tangan lagi. Ini yang nyata loh. Apa calon-calon presiden tuh gak mau kampanye yang beginian, malah menjanjikan sesuatu yang bakal melalaikan Bapak Ibu. Ya udah begini. Cuman saya terus terang Bapak Ibu, jujur, pemilu 2024 pemilu paling brutal. Mengapa saya katakan paling brutal? Duit tabur di mana-mana.
Pak Kades langsung ngakak Pak Kades. Duit tabur di mana-mana. Kita juga sih yang salah kadang-kadang Bapak Ibu. Kita pasang spanduk, nggak terima yang gocapan. Opo-opo do munda nek 200 tak coblos. Ya geger Pak sekarang. Caleg-caleg yang bagus, yang hebat-hebat, karena dia percaya sama konstituen, nggak tabur duit, gagal. Saya ingatkan caleg-caleg yang bagus, kata saya, Mas, nek sampean nggak tabur, sampean pasti kalah. Karena masyarakat begitu. Ada caleg ngasih gocap 50.000, apa kata mak-mak ini sambil monyok, calegnya pelit. Cangkemmu bu, cangkemnya ngomong pelit tapi duitnya di kantongnya. Kasihan tuh caleg. Begitu ada caleg yang ngasih 100.000, apa kata mak-mak, ya insya Allah nyoblos bapak. Insya Allah ibu-ibu ini nggak bisa dipercaya soalnya. Begitu ada caleg yang ngasih 200.000, siap, nggak pakai insya Allah lagi, siap saya nyoblos bapak. Begitu ada caleg yang ngasih 300.000, siap saya, keluarga saya semua nyoblos bapak. Ngajak nih sudahan. Begitu ada caleg yang ngasih 500.000, siap saya nyoblos bapak, bapak juga boleh coblos saya. Hilang harga diri Bapak Ibu. Oke, sekali lagi jangan gadaikan dengan pragmatisme yang ada, tapi percayalah ini himbauan buat yang kalah juga. Ini sudah ketentuan takdir dari Allah. Kita doakan semoga pemimpin kita amanah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan.